Rolling and action. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Masih semangat ya? Masih Semangat gak? Masih. Masih? Masih. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan ada penyuluhan anti korupsi dari kakak, yaitu bagian dari tim penyuluhan anti korupsi. Sebelumnya karena kita berada di ruangan indoor ya, di sini nanti jika ada hal yang darurat atau perlu keluar, itu di sana ada pintu darurat atau pintu keluar di sebelah sana, dan juga nanti kita akan mempelajari dan membahas tentang anti korupsi, sikap anti korupsi dan yang lainnya di lingkungan kita, yaitu kita sebagai mahasiswa. Nah, di sini perkenalan dulu ya. Udah ada yang kenal belum sama kakak? Belum. Oke, kenalin nama kakak Wahyuni Aprilia sebagai penyuluh anti korupsi di kegiatan kita pada siang hari ini. Kita mulai aja ya. Nah, di sini teman-teman semua udah tahu belum tentang anti korupsi? Tentang korupsi. Yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian itu mendengar kata korupsi? Suap menyuap, penyalahgunaan, Mengambil hak orang lain. benar, mengambil hak orang lain. Nah, di sini itu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, melibatkan tindakan melawan hukum seperti penyuapan, penggelapan dana, gratifikasi, mencuri uang negara, atau nepotisme dalam pengambilan keputusan yang bersifat merugikan negara. Baik, selanjutnya kita bertanya-tanya, mengapa sih korupsi itu terjadi? Mengapa sih korupsi itu terjadi? Nah, di sini korupsi itu muncul karena lemahnya integritas dari diri kita sendiri, budaya permisif, dan pengawasan yang minim, ketamakan dan kesempatan juga sering menjadi pemicu utama korupsi ini terjadi. Nah, jika kita melihat dari teori Gone atau Gon dari Jack Bologna, yaitu adanya singkatan gitu ya. G itu greed atau keserakahan, O itu opportunity atau kesempatan, N itu needs atau kebutuhan, dan juga E itu exposure atau pengungkapan. Nah, jadi di sini menurut Jack Bologna ini adanya keserakahan, berarti itu keluar dari diri sendiri. Nah, berarti ada rasa ketidakpuasan gitu ya di dalam dirinya sendiri itu. Akhirnya adanya keserakahan dan juga adanya kesempatan. Misal ada suatu situasi di mana dia berkesempatan adanya celah untuk melakukan tindakan korupsi, kemudian kebutuhan dan pengungkapan. Nah, di sini bentuk perilaku koruptif. Adakah yang tahu gimana saja bentuk-bentuknya? Nah, di sini ada 3, boleh dibacakan Mbak yang berbaju merah. Ada 3. Pertama, korupsi yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dengan tujuan tertentu dan bersifat merugikan. Yang kedua, kolusi yaitu bentuk kerjasama yang tidak sah atau ilegal demi kepentingan kelompok. Kemudian yang ketiga, nepotisme yaitu praktik mengutamakan keluarga, kerabat atau orang dekat dalam jabatan atau kesempatan tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi dan keahlian. Nah, benar. Jadinya udah tahu nih. Sering kan dengar adanya KKN gitu ya. Ya. Bukan KKN yang kuliah kerja nyata, tapi ini korupsi dan juga nepotisme. Yang mana korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, kemudian korupsi itu bentuk kerjasama yang tidak sah atau ilegal demi kepentingan kelompok, dan juga nepotisme itu praktik yang mengutamakan keluarganya, seperti dalam jabatan dan juga kesempatan
misal untuk naik jabatan karena ada seseorang dari keluarganya yang menjabat. Nah, jadi kerabat dari si pejabat ini tuh minta ke gimana ya? Meminta untuk dimasukkan dengan cara yang langsung gitu loh. Tidak mengikuti prosedur ataupun seleksi yang seharusnya itu dilakukan. Jadi karena dia ini kerabat dari pejabat itu, ya udah langsung dimasukin, itu nggak boleh ya. Nah, selanjutnya dampak buruk korupsi. Apa saja sih dampaknya itu? Yang pertama itu merugikan negara dan memperlambat pembangunan. Yang kedua, menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan akses publik. Ketiga, menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan konstitusi. Dan empat, menurunkan integritas dan moral bangsa. Akibatnya, masyarakat menjadi korban karena dana publik itu disalahgunakan. Yang rugi siapa? Banyak orang. Benar. Nah, kemudian peran kita dalam pencegahan korupsi. Nah, kita tahu sendiri kan, kita sebagai mahasiswa, yaitu sebagai agen perubahan, agen of change, atau yang biasa sering disebut agen of change ya, peran kita itu sangat krusial atau sangat penting dalam mencegah korupsi. Yang pertama itu menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Kita lihat di sini, nomor 1 itu kejujuran dan integritas. Berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah dimulai dari diri kita sendiri, benar. Yang kedua, menolak dan tidak membiarkan praktik korupsi sekecil apapun. Nah, jangan kita membiarkan adanya praktik korupsi sekecil apapun di dalam kehidupan kita, baik di lingkungan kampus, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. 3 itu bersikap kritis dan berani menyampaikan kebenaran. Jika kita melihat atau menyadari sesuatu yang ini nggak benar nih, ini kayaknya nggak sesuai dengan apa yang seharusnya, kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian 4, membangun budaya anti korupsi. Nah, budaya anti korupsi ini sangat penting ya teman-teman, karena kita sudah tahu kan korupsi itu jahat gitu ya. Jadi kita harus membangun budaya anti korupsi. Kemudian yang kelima, mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum. Nah, pencegahan korupsi dimulai dari kesadaran, sikap, dan juga tindakan dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Nah, kemudian perilaku koruptif di sekitar kita. Nah, di sini kakak mau tanya nih, pernahkah kalian menemukan pelanggaran yang termasuk korupsi? Pernah. Nah, apa contohnya dan bagaimana kalian menyikapinya? Ada boleh mau cerita sedikit saja PMI gitu? Mungkin kalau saya ya Kak, itu pernah melihat kan, kita kan sebagai mahasiswa tuh bayar SPP kan ya. Ya, SPP. Jadi itu kan kita minta uang SPP ke orang tua. Nah, itu saya pernah melihat ada teman saya itu meminta uang itu nggak sesuai sama yang ada yang tercantum di SPP gitu loh. Jadi dilebihin entah itu 100, 200 gitu. Jadinya berbohong gitu ya. Misal harusnya itu 500.000, dia bilang 600.000. Benar. Gimana kamu menyikapinya? Apakah kamu menegur ataukah kamu diam aja gitu? Pastinya menegur ya Kak. Menegur. Iya. Karena itu perilaku yang tidak baik ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Rahma. Oh, Mbak Rahma. Terima kasih Mbak Rahma. Lah sedikit cerita gitu ya. Nah, kalau di sini kakak mau mencontohin, misal adanya joki tugas atau joki yang lain. Nah, apakah itu termasuk perilaku koruptif menurut kalian? Ya, iya benar. Karena berbohong apa yang sudah ditugaskan dosen, tapi bukan hasil pekerjaan dia, melainkan hasil pekerjaan orang lain, yaitu joki tadi. Jadi itu termasuk perilaku koruptif. Nah, sebagai mahasiswa berarti tidak hanya bertanya boleh atau tidak ya,
tetapi juga apa dampaknya jika semua orang melakukan hal yang sama, apalagi melakukan hal yang salah. Dari sinilah kita tuh belajar bahwa perlawanan terhadap korupsi dimulai dari keputusan kecil, berani jujur, kemudian menolak jalan pintas dan menjaga integritas akademik. Nah, di sini mengapa kita harus melawan korupsi? Karena korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika korupsi dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat luas, terutama kelompok yang paling lemah. Hal yang pertama kali ketika korupsi itu terjadi, hal yang sangat dirugikan adalah masyarakat ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membangun sikap anti korupsi? Dengan menerapkan nilai integritas yang dimulai dari diri sendiri. Nah, kita sudah tahu kan nilai integritas itu ada 9. Mbak, boleh tolong dibacakan nggak? Apa saja sih 9 nilai integritas itu? 9 nilai integritas itu yang pertama ada jujur, Ya. yang kedua tanggung jawab, yang ketiga disiplin, terus mandiri, kerja keras, sederhana, peduli, berani, dan adil. Baik, terima kasih. Nah, di sini kan sudah ada ya teman-teman, sudah tahu semua ya bagaimana itu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, peduli, berani, dan adil. Nah, itu dia nilai 9 nilai integritas yang harus kita mulai dari diri sendiri. Nah, sebagai penutup, kakak mau ajak kalian ngucapin slogan ini. Bersih itu keren, ayo perangi korupsi, mulai dari diri sendiri. Kalau kakak bilang bersih itu keren, kalian bilang yang di bawahnya ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bersih itu keren, Ayo perangi korupsi, mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Nah, selanjutnya tak lupa kakak mau berbagi ilmu di poster. Nah, di sini bisa dilihat posternya. Bisa Teman-teman, belum sedikit Oke. Nah, di sini sebelum kakak mulai nanti kakak zoom, kakak bakal kasih pengantar dulu. Di sini adalah poster infografis tentang jauhi korupsi. Yang mana itu korupsi adalah penyakit menular dan awas jangan sampai tertular, gitu ya. Nah, di sini itu korupsi berawal dari penyalahgunaan kepercayaan. Saat amanah dipakai untuk kepentingan sendiri, disitulah korupsi tumbuh. Dan juga mengapa korupsi itu tidak baik? Di sini tertulis ada 4, yaitu merusak kepercayaan yang telah diberikan, menormalisasi tindak kecurangan, mengalahkan kejujuran, dan kebiasaan korupsi akan berbahaya. Kemudian di sini kenapa kita harus dicegah? Kenapa korupsi harus dicegah sekarang? Nah, di sini itu karena korupsi menular pelan-pelan, yang dianggap sepele menjadi kebiasaan, kemudian merusak kepercayaan, melemahkan integritas sejak dini, hukumnya itu datang belakangan, dan harus berani bertindak jujur. Nah, di sini kakak mau highlight yang bagian hukum datang belakangan, karena kita tahu ya korupsi itu seperti apa gitu. Untuk mengungkap tindak korupsi dari seseorang aja itu sangat lama gitu ya. Dari hukum sendiri itu kadang mengungkapnya itu lama karena banyak ini banyak itu penyelidikan. Karena itu kita harus dicegah. Kemudian untuk itu mari kita sebagai mahasiswa untuk menegakkan sikap dan nilai anti korupsi. Yang mana di sini ada slogan yaitu bersih. B. Berani menolak hal yang salah. E. Etika dalam setiap tindakan. R. Responsif dan bersikap peduli. S. Sederhana dan tidak berlebihan. I. Integritas dalam perbuatan. Dan H. Hati nurani sebagai pengingat. Nah, jadi di sini ya teman-teman untuk poster infografis mengenai anti korupsi dan juga apa itu korupsi, mengapa korupsi itu tidak baik. Nanti jika kalian butuh akan kakak share setelah ada penyuluhan ini. Kemudian sepertinya itu saja cukup untuk materi yang bisa kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kakak akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.